Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suara Drama Bercerita. Ying Tao tidak mau meminjamkan kartu pengisi air minum. Beberapa orang membicarakannya. Siswa lainnya menawarkan, "Xiaoxi, pakai kartuku saja." Tapi Xiaoxi menolak, "Tidak usah, terima kasih." Ying Tao hanya mendengarkan. Setelah selesai mengisi air, Ying Tao pergi, dan Xiaoxi memperhatikan langkah Ying Tao yang terburu-buru mengikuti dari belakang. Hanya beberapa langkah. Xiaoxi berbicara pada murid lain. Murid baru butuh waktu untuk membuka diri, harus memperlakukan dia dengan baik. Tiap langkah Ying Tao yang masih mendengar semua ucapan Xiaoxi. Siswa perempuan memberitahu apa yang terjadi antara Ying Tao dan Xiaoxi kepada Chen Xiaoman. Siswa itu berucap, "Ini pertama kalinya aku melihat Xiaoxi diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Itu keterlaluan." Tapi Xiaoxi diperlakukan seperti itu masih saja sopan, tidak merasa tersinggung. Chen Xiaoman menjawab, "Jiang Xiaoxi dididik dengan baik. Kau benar." "Apa alasan dia memperlakukan Xiaoxi seperti itu?" kata siswa perempuan. Lanjut berucap, "Dia bereaksi seperti ia punya dendam kepada Xiaoxi." Lalu teman laki-laki Chen Xiaoman bertanya, "Apa karena pelajaran bahasa Inggris tadi? Apa dia tidak mengerti ucapan Xiaoxi, jadi dia merasa malu ketika masuk ke kelas?" Siswa perempuan itu berucap, "Pasti seperti itu. Dia murid pindahan dan masuk SMA ini, dia pasti sangat pintar. Di sekolah sebelumnya, jadi saat bertemu Xiaoxi, dia merasa harga dirinya jatuh." Chen Xiaoman menyauti, "Bu He bilang, kalimat Xiaoxi melebihi standar murid lain. Juga banyak kalimat yang tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tapi menurutku itu karena kau." Chen Xiaoman menuding teman laki-lakinya penyebab itu terjadi karena menuduh di depan banyak murid waktu pertama kali Ying Tao datang. "Ditambah kamu temannya Xiaoxi, jadi dia melampiaskan ke Jiang Xiaoxi." Begitu pendapat Chen Xiaoman. "Apa yang harus kulakukan?" teman laki-laki itu bertanya. Langsung saja Chen Xiaoman memberitahu bahwa kau harus meminta maaf. Saat di kelas, Ying Tao memangku wajahnya dengan kedua tangan. Yushio, teman Ying Tao, menatap Jiang Xiaoxi lalu menghampiri Ying Tao, berucap, "Kudengar ada yang kurang ajar, meminjam kartu, lalu tanganmu terkena air." Dengan rasa kesal, Ying Tao menjawab, "Andai ku bisa dia yang kusiram dengan air." "Jangan urusi dia, kita tidak tertarik padanya." Ying Tao melongos membaca bukunya lagi. Siswa perempuan menghampiri Lin Sile atau Ying Tao, memberitahu, "Seseorang mencarimu di lantai 3. Lalu bertanya, "Siapa yang mencariku?" Siswa tersebut hanya bilang akan tahu saat tiba di sana. Teman Ying Tao, Yu Xiao, bilang, "Aku akan menemani, ayo pergi." Tapi siswa sekelas itu langsung berucap, "Hanya mencari Lin Sile." Lalu pergi, diikuti Ying Tao melihat, menghela nafas, lalu berdiri, bertemu teman laki-laki Chen Xiaoman. Saat sampai bertemu, "Kita pernah bertemu, apa ingat?" Ying Tao hanya mengangguk, menjawab ya. Lalu melanjutkan bicara, "Kau ke SMA ini pasti dengan nilai yang tinggi. Mari saling membantu dalam studi." Karena terlalu berbelit-belit, Ying Tao langsung bertanya, "Apa yang sebenarnya ingin kau katakan?" Siswa laki-laki itu pun melanjutkan ucapannya, "Aku meminta maaf. Aku salah mengatakan sesuatu yang menyakitkan padamu." Lalu dengan senyum yang tidak enak, Ying Tao berucap, "Kalau kau tidak melakukan kesalahan, tidak perlu sekejam itu." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Apa kau membenci kami dan Xiaoxi?"
Dengan rasa yang sulit dijelaskan, Ying Tao berucap, "Kebenaran terdengar buruk, jadi tidak akan kuberitahu." Lalu pergi melangkah. Masih saja laki-laki itu memanggil, "Lin Sile, itu kesalahpahaman saja, hanya korban dari masalah ini." Malas mendengar lagi, Ying Tao bilang, "Sudah cukup." Tapi laki-laki itu berucap, "Jangan salahkan Xiaoxi, jika kau mau menyalahkan seseorang, salahkan Ying Tao. Terlalu percaya diri menulis surat tanpa tahu bahwa Lin Sile adalah Ying Tao." Lalu laki-laki itu bilang, "Itu sangat menjijikan." Ying Tao berhenti, tiba-tiba lalu bertanya, "Menjijikan?" Lalu Yu Xiao yang mendengar itu langsung mendorong laki-laki itu. Ying Tao yang takut temannya bertengkar langsung saja menenangkan. Laki-laki itu yang ternyata bernama Fei Linge tersulut emosi, berbicara, "Kau sudah kumaafkan saat memukulku. Apa mau mencari masalah lagi?" Saat Fei Linge mendekati Yu Xiao, lalu Ying Tao yang refleks menendang kaki laki-laki itu, mengadu kesakitan. Ketua kelas datang terburu-buru. "Apa yang terjadi?" katanya dengan emosi. Laki-laki itu bilang, "Kau berani memukulku? Tunggu di kantor guru." Dengan ancamannya, banyak murid-murid menyaksikan pertengkaran itu. Ketua kelas bilang, "Fei Linge, bicarakan baik-baik saja." Ada satu perempuan masuk ke kelas memberitahu dengan heboh, "Astaga, ada sesuatu yang terjadi di kelas kita." Xiaoxi malas mendengar kehebohan itu. Tapi saat tahu ada sangkut pautnya dengan Ying Tao, Xiaoxi langsung menoleh, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di tempat lain, Ying Tao, Yu Xiao, dan ketua kelas Litian mengobrol bahwa laki-laki Fei Linge dekat dengan guru. Mungkin Ying Tao kemungkinan besar ucapannya sulit dipercaya. Jelas Litian. Litian bilang, "Kami percaya padamu. Nanti kami bantu bicara dalam situasi cemas." Ying Tao mengelak, "Aku tidak memukul." Tapi Yu Xiao bilang, "Tapi kau menendangnya." Terus merasa benar, Ying Tao bilang, "Itu membela diri." Yu Xiao bilang lagi, "Tapi itu karena aku memulai duluan." Merasa Ying Tao membelanya, Ying Tao jawab lagi, "Karena dia duluan menghinaku." Mengambil langkah aman, berarti dia duluan yang menghina. Dengan yakin dan membenarkan, Ying Tao mengangguk, berbicara pada Litian. "Itu salahnya dia menghasutku lebih dulu." Sedangkan Litian melihat keasikan Ying Tao dengan Yu Xiao. "Baiklah kalau begitu," menyelesaikan percakapan. Ying Tao berucap pada Yu Xiao, "Kau juga, aku membuat masalah tapi ikut menyeretmu." Dengan menunduk, Yu Xiao bicara lagi, "Kita melakukan hal sama waktu kecil." Saat Fei Linge dengan langkah berapi-rapi mau memasuki ruang guru, dari arah belakang, Jiang Xiaoxi merangkul dan menyeret Fei Linge. "Menjauh dari sana, ikut aku ke suatu tempat," kata Xiaoxi. Lalu saat sampai di bangku tangga, Xiaoxi bertanya, "Kenapa mereka memukulmu?" Fei Linge mulai berucap, "Melihat bagaimana Lin Sile mengabaikanmu, kurasa dia membenciku karena aku salah. Mengira dia Ying Tao, jadi ikut membencimu. Jadi saat itu aku meminta maaf. Padahal aku hanya berbicara beberapa kata, dan dia mendorongku. Lin Sile menendangku." Masih sempat-sempatnya, Xiaoxi membayangkan Lin Sile tersenyum. Setelah sadar, cepat-cepat merubah ekspresi, pura-pura melihat ke kanan dan ke kiri. Xiaoxi bertanya, "Saat minta maaf, kau memarahi Ying Tao kan?" Lalu dengan polos, "Itu karena salah Ying Tao menulis surat menjijikan." Setelah tahu apa penyebabnya, Xiaoxi langsung mengerti. "Lalu,
Kata siapa itu menjijikan? Fei Linge mengulang ucapannya. Bukankah dia menjijikan? Xiaoxi ikut kesal. Berucap, kau ini, dia temannya, dan kau bilang kata menjijikan, kau pantas dipukul. Fei Linge bilang, kenapa kau membela mereka? Xiaoxi berucap lagi, cukup. Lalu Xiaoxi ikut duduk menghela nafas. Lain kali jangan ikut campur urusanku, terutama Lin Xile. Dengan heran Fei Linge, apa kau? Seakan mengerti lalu terdiam. Waktu pulang sekolah tiba, Ying Tao merasa aneh. Kenapa tidak jadi dipanggil ke ruangan guru? Fei Linge tidak melakukan apa-apa. Teman Ying Tao berbicara, apa kau terlalu galak tadi? Jadi tidak berani menyinggung perasaanmu? Ying Tao berucap, baru datang ke sini, ini hari pertamaku, harus jaga sikap. Sambil menunggu bus, saat sampai langsung menaiki bus tersebut, bersama-sama merencanakan rencana hari libur. Akan kemana? Teman Ying Tao mengusulkan ke akuarium. Ying Tao menjawab tidak mau pergi, karena ada seseorang yang dulu menjanjikan akan ke akuarium bersama. Tapi karena usulan temannya agar Xin Yeyun pergi bersama, akhirnya Ying Tao setuju. Keesokannya, Ying Tao dan temannya, kecuali Xin Yeyun, teman perempuan itu tidak datang. Ying Tao termenung, lama menghadap akuarium ubur-ubur, tapi pikirannya tidak di tempat itu. Yuxio menghampiri dengan sebotol minuman teh di tangannya. Saat menoleh, Ying Tao terkaget. Yang lain kemana? Ying Tao bertanya. Sepertinya ke toilet. Yuxio lalu berbicara, saat kau melihatnya seperti tidak melihatnya. Ying Tao mengalihkan apa yang diucapkan Yuxio. Saat menonton atraksi lumba-lumba, di waktu bersamaan pula ada Fei Linge dan Chen Xiaoman. Fei Linge yang sadar, terlebih dahulu ada Ying Tao dan Yuxio. Lalu berbicara pada Chen Xiaoman. Mereka lagi? Siapa? Chen Xiaoman bertanya, langsung menengok ke arah Ying Tao, lalu fokus kembali ke kameranya. Fei Linge mengambil kamera itu, lalu memfoto Ying Tao dan Yuxio. Waktu kembali ke akuarium, Ying Tao langsung mengunjungi Xin Yeyun dengan membawa oleh-oleh berupa boneka dan menunjukkannya ke Xin Yeyun. Xin Yeyun mengabaikan Ying Tao karena terfokus melihat drama di TV. Coba lihat dari dekat, aku memilih ini untukmu. Tunjukkan padaku, kata Xin Yeyun. Aku menerimanya ya. Ya, ada Ying Tao, kata Paman Xin. Lalu Xin Yeyun bermain ke rumah Ying Tao. Saat di rumah, Yuxio, ayahnya duduk dengan ekspresi serius, ingin menunjukkan sesuatu hal yang ada di handphone. Yuxio, apa ada gadis yang kau sukai? Ayahnya bertanya. Yuxio merasa bingung. Menyukai seorang gadis wajar, tapi apa harus menanyakan pertanyaan? Langsung saja Yuxio bilang, ayah, aku tidak mengerti apa yang kau ucapkan. Apa kau mendekati Xin Yeyun? Ayahnya bertanya. Jika tidak melihat tagihan 200 yuan di ponselmu, aku tidak tahu ada Casanova di keluarga Yu. Yuxio masih bingung sambil melihat apa yang dimaksud ayahnya. Setelah tahu, langsung memanggil, Eugene, apa kau menggunakan ponselku diam-diam lagi? Yuxio, aku sedang tidur. Suara anak kecil menyauti dari dalam kamar. Ayahnya Yuxio pun tersadar. Bukan Yuxio tapi Eugene, adik kecilnya yang melakukan itu. Teman lainnya menertawa Yuxio saat berkumpul. Ada Ying Tao dan Xin Yeyun berserta ketiga laki-laki. Melihat ponsel. Lalu Xin Yeyun berucap, tidak ada hubungannya denganku. Ying Tao berusaha mengejar, lalu, sudah cukup, kalian jangan berbicara. Masalah ini serius. Apanya yang merasa lucu? Saat sedang mengejar lalu berbalik melihat ketiga teman laki-lakinya.
Lalu Ying Tao menunjuk Yushio. Terutama kamu, sangat jelek saat tertawa. Ying Tao pun pergi. Shin Ye-yun yang duduk di bangku sendirian dan menangis pergilah saat Ying Tao datang. Aku kesal padamu dan yang lainnya, kata Shin Ye-yun. Bagaimana beritahu dia dengan jelas? Apa maksudmu? Kata Shin Ye-yun. Ya, ada di pikiranmu, utarakan, kata Ying Tao. Jika kau beritahu mereka, kita tidak berteman lagi. Setidaknya bisa berkumpul dan bertemu. Aku merasa cukup. Setelah tenang, apa aku terlihat jelek? Langsung saja Ying Tao memeluk menguatkan Shin Ye-yun. Saat pagi tiba, dalam ruangan kelas, Fei Lin-ge menunjukkan potret saat ke akuarium. Langsung saja Xiaoxi mengambilnya dan menyimpan. Memberitahu jika bertemu Yushio dan Lin Xile di akuarium. Dia datang ke sekolah ini pasti karena Yushio. Langsung Jeng Xiaoxi bilang cukup, tidak ingin mendengar, padahal Xiaoxi kepikiran atas ucapan itu. Saat pelajaran, Ying Tao dan Yushio mengerjakan soal di papan tulis. Lalu guru bertanya, apa ada cara yang lebih mudah dipahami? Langsung saja Xiaoxi mengangkat tangan, berucap di depan kelas. Soal ini cukup rumit, mungkin Ying Tao banyak melakukan kesalahan. Ying Tao yang sudah duduk di bangku tersenyum paksa. Lalu Xiaoxi menghapus semua jawaban yang telah dibuat Ying Tao. Litian yang sebangku dengan Ying Tao memuji Jeng Xiaoxi. Soal yang sulit terasa mudah saat Xiaoxi mengerjakannya. Saat itu juga Ying Tao menoleh dengan rasa kesal. Yushio dan temannya meminta tolong untuk mengisi botol air. Xiaoxi yang melihat itu beranjak dan ikut menitipkan botol air ke Ying Tao. Tolong isikan, tapi ternyata botol-botol yang ada di meja Ying Tao malah diisi oleh Litian saat Ying Tao pergi dari kelas. Padahal Ying Tao tidak menyuruhnya, tapi saat botol Jeng Xiaoxi dikembalikan oleh Litian, Xiaoxi mengira Ying Tao sengaja tidak ingin mengisi botol airnya. Saat jam pelajaran olahraga, Ying Tao lari sekuat tenaga, tapi terjatuh pingsan. Yushio yang membawa Ying Tao ke UKS. Saat itu, Jeng Xiaoxi yang sedang membeli minuman untuk Ying Tao bertemu Fei Lin-ge. Fei Lin-ge memberitahu Ying Tao pingsan, baru saja dibawa ke UKS. Jeng Xiaoxi yang panik berlari sampai lupa tidak membawa minuman yang dibelinya tadi. Sesaat Ying Tao membayangkan masa kecilnya saat sedang sakit. Ada Jeng Xiaoxi di sampingnya. Lalu tanpa sadar memanggil, Jeng Xiaoxi, apa kau di dekatku? Sangat membahagiakan saat menoleh, tepat ada Xiaoxi di samping, sambil mengipasi Ying Tao. Lalu Ying Tao terduduk. Kenapa kau di sini? Aku mengunjungimu, tapi aku tidak butuh. Kita tidak ada hubungan apa-apa. Xiaoxi jawab, hubungan kita adalah teman sekelas. Terima kasih, pergilah, kata Ying Tao. Xiaoxi bertanya, bukankah kau bilang ada di dekatmu terasa menyenangkan? Dengan terbata, aku tidak mengatakan itu padamu. Lalu Xiaoxi berbicara, aku harus di sampingmu saat kau sakit. Jika kau tidak pergi, aku yang pergi, kata Ying Tao. Langsung saja Xiaoxi mencegah. Aku akan pergi, istirahatlah. Ying Tao berucap lagi sebelum Xiaoxi pergi. Tidak perlu mengucapkan hal itu lagi. Xiaoxi menjawab, baiklah, aku tahu. Bersamaan itu, pula dokter datang bertanya pada Xiaoxi, kenapa kau ada di sini? Lalu Xiaoxi bilang, Bu, seseorang tidak mengizinkan aku untuk... Belum selesai berbicara, Ying Tao langsung menyela. Dia tidak enak badan, dia mencarimu, tapi kau sedang keluar. Dokter itu bilang, apa yang sakit? Langsung saja Ying Tao bilang otaknya. Hah? Otakmu?
kata Xiaoxi yang tidak menyangka atas ucapan